Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas 7 Classification Text Meaning. Perkenalkan, nama saya Tesma Anggara, NIM saya 41236807. Perkenalkan, nama saya Friska Priscilia, NIM saya 41236811. Perkenalkan, nama saya Zahra Zafira dengan NIM 41236819. Yang pertama ada pengertian klasifikasi naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan prediksi teorema Bayes dengan asumsi setiap fitur dalam data bersifat independen satu sama lain. Artinya, algoritma ini menganggap setiap fitur tidak saling memengaruhi dalam menentukan kelas. Walaupun dalam praktik hal ini jarang terjadi, dengan cara ini, naive Bayes menghitung peluang suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki. Pengertian klasifikasi SVM. Klasifikasi Support Vector Machine SVM adalah teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk memisahkan data ke dalam dua atau lebih kelas dengan mencari hyperplane atau batas pemisah terbaik yang memaksimalkan jarak atau margin antara kelas-kelas tersebut. SVM menggunakan titik data penting yang disebut support vector untuk menentukan posisi hyperplane hingga model mampu melakukan klasifikasi dengan akurasi tinggi. Bahkan pada data yang kompleks dan berdimensi tinggi menggunakan fungsi kernel untuk mengenai kasus non-linear. Lalu yang selanjutnya itu ada metodologi naive Bayes. Ya, di sebelah kiri itu codingannya, terus penjelasannya itu kode tersebut mengimpor pustaka yang diperlukan untuk machine learning, membaca data ulasan dari file CSV dan menampilkan beberapa baris awal data untuk memastikan data berhasil dibaca dengan benar. Codingan selanjutnya di sebelah kiri. Lalu penjelasannya, kode tersebut menghapus baris dengan nilai kosong pada kolom ulasan dan wrapping, mengubah teks ulasan menjadi fitur numerik menggunakan count vectorizer, menetapkan rating sebagai label, lalu membagi data secara acak menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Dan codingan selanjutnya yang sebelah kiri, yaitu kode tersebut melatih model naive Bayes dengan data latih yang sudah diproses, menguji akurasi model pada data uji, dan memprediksi sentimen dari dua teks baru setelah berubah ke bentuk vektor. Oke, yang selanjutnya itu ada metodologi SVM. Dan di sebelah kiri itu ada codingannya. Penjelasannya itu kode tersebut mengimpor pustaka Python yang dibutuhkan membaca data, memproses teks, membuat model klasifikasi, dan mengukur performa model. Lalu membaca file CSV berisi data ulasan, sentimen netizen, dan menampilkan beberapa baris awal untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Selanjutnya dengan codingan tersebut, kode tersebut melakukan pemprosesisan dan persiapan data untuk analisis sentimen. Pertama, menggunakan TF-ID vectorizer untuk mengubah teks ulasan yang ada di kolom ulasan menjadi representasi numerik berbasis TF-IDF yang dapat dipakai sebagai fitur dalam model. Selanjutnya, target atau label yang akan diprediksi diambil dari kolom rating. Terakhir, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Menggunakan fungsi train, test, split agar model bisa dilatih dan dievaluasi secara objektif. Selanjutnya yaitu ada kode tersebut melatih model SVM dengan kernel linear menggunakan data latih yang telah diolah dengan TF dan IDF, kemudian menguji model tersebut pada data uji dan menampilkan hasil akurasi serta laporan klasifikasi, sekaligus melakukan prediksi sentimen pada dua ulasan baru secara acak dan mengkonversi hasil prediksi menjadi label sentimen yang mudah dipahami. Oke, yang selanjutnya itu result naive Bayes. Hasilnya itu yang sebelah kiri ulasan, yang sebelah kanannya itu akurasinya. Selanjutnya adalah hasil dari SVM. Sebelah kiri itu termasuk ulasan dan sebelah kanannya adalah hasil dari akurasinya. Kesimpulannya yaitu model naive Bayes dengan fitur back of word menunjukkan performa rendah dengan akurasi sekitar 20% pada dataset. Ulasan baju menghasilkan mengidentifikasi model. Ini kurang efektif dalam mengklasifikasi rating ulasan. Meskipun sederhana dan cepat dilatih, hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan teknik
proses atau pemilihan fitur agar prediksi dapat lebih akurat. Sedangkan model SPM menggunakan fitur TF, IDF, dan kernel linear juga mencapai akurasi sekitar 20%, serupa dengan NetBayes. Meskipun SPM dikenal efektif untuk klasifikasi teks, pada dataset ini model belum optimal dalam memprediksi rating ulasan, sehingga perlu mengoptimalkan lebih lanjut atau penggunaan metode yang lebih kompleks agar performanya meningkat. Oke, yang selanjutnya itu ada saran memperbaiki pemrosesan teks dengan langkah-langkah seperti menghapus stop words, melakukan skimming atau lemmatization, serta menangani kata tidak baku dan tanda baca agar fitur yang dihasilkan lebih bersih, representatif, sehingga model dapat belajar pola yang lebih jelas dari data teks. Gunakan teknik representasi fitur yang lebih canggih seperti word embedding, misalnya word to speech atau glove, atau optimasi parameter model, serta eksplorasi algoritma lain seperti random forest, gradient boosting, atau model deep learning. Hal ini bertujuan agar model dapat menangkap nuansa dan konteks dalam ulasan dengan lebih baik sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat. Berikut ini adalah dari link codingan collab-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.